Alhamdulillahirabbil alamin ja'ala ad-dunya daran imtihanan wa tajribat liyamtahinna bihal makhluqat fi hadhil kainat wal mawjudat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina qurrata a'yunina Nabiullah Nabiul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati tentu DKM Masjid yang alhamdulillah memberikan kesempatan untuk kami hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kami hormati selaku para sesepuh, asatis dan asatiza, orang tua kami yang menyempatkan hadir pada majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang makanya ta'aruf. Tadi sebenarnya memang umur saya masih muda ini Pak, dibanding daripada orang-orang tua saya. Ini insya Allah semuanya ahlu surga. Tapi syaratnya satu Pak, kalau mau masuk surga besok itu nanti ketika azan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti diimbaukan di mic inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu syaratnya mati. Bapak takut mati? Nah jawab ini Pak, takut. Ini sekeliling kita malaikat cabut mau semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu takut mati? Yakin? Kalau tak mau. Baik, saya berasal dari daerah Danau Bingkuang, tapi saya dulu jauh merantau di Jawa Timur sekolah. Jadi di situ merantau sekolah dan kemudian S1, S2 dan S3. Umur saya mungkin jauh di bawah cucu-cucu Bapak. Sekarang 31 tahun. Jauh. Jadi karena semangat menuntut ilmu, Allah azamkan mungkin nitipkan ilmu ke saya. Mungkin kalau sekedar pengalaman itu lebih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu secara singkat. Di dalam sebuah hadis disampaikan di situ dari Anas bin Malik. Ini diriwayatkan ada dua. Pertama Bukhari, itu bisa dilihat 6514. Yang kemudian kedua ada Muslim 2960. Apa disampaikan di situ? Karena sekarang hampir mendekati yang namanya Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, dan sekarang adalah Jumadil Akhir, dekat-dekat kedua itu. Apa yang akan kita persiapkan sebelum mati? Sebelum kami sampaikan itu, ada beberapa hal yang mungkin anak-anak dan bapak-bapaknya mungkin kurang hafal. Kalau kita bulan-bulan miladiyah itu, bulan-bulan Masehi, mungkin itu di luar kepala hafalnya Pak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Tapi tidak kebanyakan anak-anak kita itu ingat dengan bulan Hijriah. Kalau bapak tak percaya, coba dites bapaknya dulu. Kira-kira hafal atau tidak? Muharram. Lupa bapak-bapak ini kan? Banyak yang tidak hafal. Kenapa seperti itu? Kebanyakan kita umat Islam jarang memakai bulan-bulan yang disebutkan di Hijriah. Memakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Itulah pentingnya pendidikan yang diajarkan kepada anak usia dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Apa yang disampaikan oleh hadis tadi? Yadba'ul maita salah satu. Ketika mayit ini sudah di liang kubur, sudah ngiang-ngiang,
itu ada 3 hal yang akan selalu mengikuti. Apa benda itu? 2 diantaranya akan pergi meninggalkan sang mayit, dan 1 yang akan setia menemani mayit. Apa itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Yang pertama adalah ahluhu. Apa itu ahluhu? Tahu itu ahluhu? Inilah semua kita yang hadir ini adalah ahluhu. Karib kerabat ini hal segala macam. Ini akan kembali, Bu. Pak, ketika nanti Bapak Ibu, bapaknya meninggal duluan, ketika dimasukkan ke liang kubur, maka apakah ibu-ibu tidak sedih bapak meninggal? Pasti sedih. Tapi apakah yang namanya dahulu pernah dijanjikan bapak ini adalah dambaan hati, jantung jiwa, kekasih tercinta? Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu mau nemenin bapak meninggal di dalam kubur? Nggak ada jawabannya nih Pak. Berarti ibu tidak setia ini. Selanjutnya, kalau seandainya bapak-bapak ini, ibu-ibu duluan meninggal dunia, saya tanya, adakah bapak-bapak yang hadir pada pertemuan ini yang mau menemani ibu-ibu? Tidak. Berarti cinta setia seorang hamba itu tidak kekal abadi kepada manusia. Kekalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahluhu. Anak yang ibu bangga-banggakan, bapak banggakan, kemudian cucu yang dibanggakan, tidak akan pernah menemani kita di alam kubur. Siapapun orangnya, tidak akan pernah. Yang kedua ada malu. Ini yang kebanyakan kita lupa. Harta yang kita bangga-banggakan, bapak mungkin mampu beli mobil merek tertinggi. Apa mobil merek tertinggi, Pak? Alphard. Alphard itu harganya 3,5 M ke atas. Apakah mobil ini akan menemani bapak di dalam kubur? Rumah yang bapak gedung-gedungkan, apakah akan menemani bapak? Tidak. Apalagi yang bapak kumpulkan emas ini, permata ini, tidak. Semuanya akan meninggalkan bapak ketika bapak masuk ke dalam kubur. Apa yang sesungguhnya akan menemani seorang hamba ketika di alam kubur? Cuman satu, amaluhu. Makanya ketika azan subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir, itu diangsur-angsur ke masjid subuh. Karena yang paling berat, kata Nabi Muhammad SAW, adalah sholat subuh. Karena di situ kalau seandainya hujan agak gerimis-gerimis, selimut tebal sedikit, itu kalau ditarik lagi selimutnya itu tidurnya lumayan enak itu. Tapi inilah godaan syaitan. Karena syaitan itu adalah kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan yang aneh-aneh ke dalam dada, hati, pikiran. Itulah tugas kita, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal-amal yang akan kita bawa ke alam kubur nanti? Yang pertama adalah sholat kita. Jadi sholat kita perbaiki, mulai sholat sunnah, sholat wajib, apalagi. Kalau seandainya pernah kita tinggalkan sholat, maka diansur-ansur mengkodok. Kita tidak tahu, kalau seandainya Allah menjanjikan si fulan, besok tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, engkau akan kucabut nyawanya. Enak Pak? Kalau yang kaya-kaya enak, bersedekah setiap hari, karena sudah tahu, toh nanti bapak-bapak menengok saya seperti ini, ternyata sudah wafat, kan tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Kata syaitan apa? Ketika kita menghadiri majelis ta'lim ini, Bu, Pak, gak usah hadir ke masjid itu. Enak mending di rumah. Sekarang ada ikatan cinta. Nonton aja di rumah. Itu kata syaitan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada majelis ini tidak tergoda dengan itu. Bapak ibu datang ke masjid, datang ngikutin. Nanti kata syaitan apa lagi? Pak, Bu, si Fulan, nanti ketika sampai di masjid, ndak usah kau dengerin ustadz itu ngomong. Sibuk aja dengan kawan di samping, ngobrol, ngerumpi. Apakah syaitan benci di situ dan berhenti di situ? Tidak. Ketika kawan samping tidak ngobrol, maka yang terakhir kata syaitan, nanti ketika ustadznya menyampaikan, kau duduk di pelenteran atau di dinding, agak nyender sedikit. Nanti kalau seandainya lengah, agak tutup matanya sedikit, tidur. Itu syaitan. Itulah tugasnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita akan melawan hal tersebut? Yang pertama dengan wudhu yang sempurna. Kalau wudhu sempurna, insya Allah sholatnya berkah. Makanya sholat wajib itu diniatkan terlebih dahulu dengan keutamaan. Ada beberapa orang yang niatnya lumayan, kadang lama. Allahu Akbar. Karena kehusukan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada bapak-bapak Allahu Akbar, itu khusyuk. Ada. Kalau kita pernah ke Mekah, itu nampak nanti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ke Mekah, ada yang pelontoran sini, ada di ini berdasarkan mazhab. Tingkat kehusukan berdasarkan sendiri-sendiri. Apa amal yang paling penting? Yang paling penting selain sholat adalah sedekah. Inilah yang inti paling penting di dalam kajian ini. Mudah-mudahan nanti selesai dalam waktu 5 menit, Pak ya. Jadi sedekah yang kita lakukan, ada pembangunan masjid di sini, ada pembangunan TPA, ada pembangunan jalan. Disitulah sedekah yang akan menolong kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Nanti ketika kita mati semuanya, apa yang akan berbicara? Mulut akan terkunci, Pak. Kalau seandainya tangan kita sebelah kanan sering memasukkan ke dalam kotak infak, tangan akan berkata, ya Allah, ya malaikat, jangan engkau siksa tangan ini. Karena tangan inilah yang sering memasukkan uang ke dalam kotak infak, yang memberikan fakir miskin, yang menyantuni anak yatim. Ini tangan yang akan berbicara. Mati. Tangan yang akan berbicara. Yang kedua apa? Kaki. Kalau seandainya kaki ini sering kita arahkan ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat yang dirindukan oleh Allah, maka kaki ini akan berkata, ya Allah, ya malaikat, jangan engkau siksa kaki ini, karena kaki inilah yang selalu mengarah ke Baitullah. Kemudian mata, telinga, hidung, inilah organ tubuh yang akan menolong kita di akhirat kelak. Apa sedekah yang paling penting? Adalah sedekah jariyah yang saya sebutkan tadi. Inilah sebagai bentuk bagaimana seorang hamba ini menjadi penolong, amalnya menjadi penolong nanti di alam kubur. Pernah dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang sahabat menceritakan seorang buta Quraisy Yahudi yang setiap hari menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan? Setiap hari menghina siapapun orang yang lewat,
maka Yahudi Quraisy dan buta tadi akan menyampaikan dan melontarkan, wahai si fulan, tak usah kau dengar Muhammad itu. Muhammad itu tukang celoteh, tukang sihir, tukang tipu, ini segala macam. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW berhenti bersedekah? Tidak. Setiap hari beliau bawakan susu, kemudian bawakan roti dan menyuapi Yahudi yang buta tadi. Setiap hari dicaci, dimaki depan orangnya sendiri. Kalau kita Bapak Ibu di Masjid Al-Muttaqin ini ada orang seperti itu, kira-kira kita tetap mau suapin atau tidak? Nah, ini tergantung hati ya. Saya ulangi sekali lagi. Ada bapak-bapak yang setiap hari kita suapin, ya kan? Ikhlas, suapin roti, minuman, dan setiap hari di depan muka kita dijelek-jelekkan. Kita masih tetap nyuapin atau tidak? Ragu-ragu ini. Mungkin mau Bu, tapi dicampur racun sedikit, biar cepat mati. Tapi baginda Muhammad SAW, apakah beliau berhenti? Tidak, tetap menyuapi Yahudi tadi. Itu adalah sebagai bentuk sedekah, berkah sedekah yang selalu kita berikan kepada orang lain. Ternyata sedekah ini melunakkan hati-hati yang keras itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti yang keras kepala, hatinya keras, rajin-rajin bersedekah. Mau di masjid ke anak yatim ataupun ke janda-janda, janda-janda tua, jangan janda-janda muda, itu nanti diperistrikan. Janda-janda tua, disitulah salah satu bentuk kita bersedekah, akan melunakkan hati kita. Karena sedekah jariah ini luar biasa manfaatnya. Dan saya masih ingat ketika saya masih kecil, emak saya selalu nitipkan duit itu 100 perak. Saya tidak tahu gunanya untuk apa. Yang penting nanti ketika adik sampai di masjid, cari kotak infak, masukkan duit ini ke dalam. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, beranjak dewasa meningkat sedikit. Dari 100 perak meningkat 5.000, 2.000, 3.000. Jangan menurun Pak, 50 perak, itu kan menurun. Setiap hari saya lakukan sampai akhirnya besar, sampai saat ini. Apa manfaat yang ada yang saya dapatkan? Betul, ketenangan hati itu kita dapatkan kalau seandainya kita bersedekah setiap hari. Jadi setiap ke masjid subuh jangan lupa bawa 2.000, 5.000 masukkan ke situ lillahi ta'ala. Insya Allah keberkahan akan selalu menyelimuti kita. Maka inilah pelajaran yang paling berharga, sedekah. Karena manfaat luar biasa. Saya rasakan itu setiap hari kita berikan, dan kemudian kawan saya menyampaikan, Ustadz, itu udah dipraktekkan Ibu kan? Kita doakan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Amin. Itu sudah diapakan Pak? Jadi apa intinya di situ? Saya rasakan kawan-kawan itu datang ke kita, itu mukanya jernih-jernih Pak. Kemudian kita melihat orang itu adem aja, dan kita dilihat orang adem aja, karena manfaat daripada sedekah jariah tadi. Sedekah yang Bapak Ibu lihatkan seperti tadi masukkan, itu baik. Sedekah itu cuma dua. Sedekah yang diperlihatkan baik, sedekah yang diberikan secara sembunyi itu lebih baik. Jadi sedekah itu dua. Sedekah yang diperlihatkan
supaya dicontohkan oleh orang-orang kaum muslim dan muslimah, itu sifatnya baik. Sedekah yang disembunyikan lebih baik. Contoh, ketika ada pembangunan masjid, Bapak Jumidi 1 juta, Bapak Hamdan 5 juta, hamba Allah. Kan ada di situ dituliskan kan? Ditulis namanya baik, tidak ditulis namanya lebih baik. Apa kesimpulan di situ? Kita mencontohkan kepada orang lain bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati beliau suci. Ketika Yahudi Quraisy tadi menghina Rasulullah SAW, beliau tidak berhenti menyuapi seorang Yahudi buta tadi, selalu menyuapi. Akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal, disuapi oleh seorang sahabat. Ternyata orang buta ini Pak, insting cium dan lidahnya itu kuat. Disuapi oleh orang sahabat tadi, beliau bertanya, kamu siapa? Kok tangannya beda? Yang menyuapi saya setiap hari ini luar biasa lembutnya. Maka seketika itu sahabat berkata, yang menyuapi engkau itu wahai Yahudi buta, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itu Yahudi Quraisy ini buta langsung bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa manfaat sedekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu manfaat sedekah luar biasa. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka ada 3 hal. Di antara yang itu, yang pertama adanya namanya waladun soleh yad'ulah. Makanya ketika kita mempunyai anak, didiklah anak-anak kita ke pesantren. Tapi sekarang dunia pendidikan agak miris. Kami kalau mendidik, kalau dicubit sedikit, kalau dulu emak kita enggak pergi ke masjid dengan alasan entah sakit gigi, entah ini, kita dimarahi dulu. Ya. Tapi kalau sekarang dicubit sedikit maka HAM akan berlaku. Inilah yang akan merusak dunia pendidikan. Maka dengan itu waladun soleh yad'ulah, didiklah anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Setidaknya mereka mengetahui ilmu agama. Maka dari situlah terbangun para hafiz dan hafizun. Ketika Al-Quran dibacakan, kata Nabi Muhammad SAW, apakah alif lam mim itu mendapatkan satu pahala? Tidak, Pak. Alif itu mendapatkan satu ganjaran, lam itu mendapatkan satu ganjaran, mim itu mendapatkan satu ganjaran. Dan satu ganjaran ini dilipat menjadi 10. Kalau 3 yang kita baca, berarti ada 30. Kalau tak bisa Bapak membaca alif lam mim terlalu panjang, ambil yang pendek, Pak. Ada yang pendek, ada nun. Baca 50 kali nun, 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 nun. Udah 50 kali. Apa lagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu luar biasa. Kalau seandainya setiap hari kita terapkan, maka Allahu Akbar. Kita bersedekah untuk diri kita, pahala untuk diri kita, melembutkan untuk hati kita. Waladun soleh yad'ulah. Setiap pagi kita doakan anak kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkahi anak kami yang ada di pondok pesantren, yang sedang melanjutkan bangku sekolah, yang sedang melanjutkan kuliah. Karena salah satu doa yang paling mustajabah, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Doa ibu dan bapak. Ketika saya di pondok, itu saya sangat merindukan emak saya. Karena kalau dari Riau ke Jawa Timur itu zaman dahulu itu habis seharian, Pak. Karena dari sini ke Jakarta, Jakarta transit ke Jogja atau ke Solo,
habis itu naik kereta api ya, turun gunung ke Ponorogo, dari Ponorogo naik Andong, kalau di sini Oplet, langsung ke pondok pesantren. Itu menangis setengah mati merindukan orang tua. 3 bulan saya menangis saja Pak, karena mau balik lupa jalan pulang, nggak tahu lagi jalan pulang kan. Tapi karena keteguhan hati ibu dan bapak yang mendoakan senantiasa mudah-mudahan berkah menuntut ilmu, disitulah saya tegak. Maka disitulah ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ingat emak bapak, ketika kita sudah dewasa, sudah mencapai emak dan bapak atau nenek, maka kenanglah emak bapak kita yang sudah tiada. Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan pahala sedekah untuk mereka, kembali kepada sedekah. Kata Imam Syafi'i, apakah sedekah yang diberikan untuk orang yang sudah meninggal sampai? Apakah kiriman Al-Fatihahnya sampai? Ya Allah, aku kirimkan Al-Fatihah ini untuk mak bapakku yang sudah meninggal. Ya Allah, aku sedekahkan 100.000 ini untuk pahalanya aku berikan kepada emak bapakku. Ini adalah bentuk sedekah. Karena ketika kita sudah masuk ke alam kubur, semua akan terputus. Cuman satu yang diminta orang-orang yang ada di alam kubur. Ya Allah, berikan aku hidup sekali lagi, walaupun hanya sehelah napas. Sehelah napas tuh seperti itu. Untuk apa gunanya? Bersedekah. Ini luar biasa manfaat sedekah itu. Walaupun hanya dengan satu tarikan napas, mati lagi. Itu pentingnya bersedekah. Kalau ibu bapak nengok orang sakaratul maut, seperti itu yang dimintakan oleh orang-orang di alam kubur, gunanya untuk apa? Kalau sholat tidak mungkin, pasti untuk bersedekah. Itu luar biasa manfaatnya sedekah. Waladun soleh yad'una. Apakah ketika kita meninggal nanti anak-anak yang kita tinggalkan adalah anak yang soleh dan soleha, yang mau mendoakan kita, yang mau mensedekahkan kita, yang mau memberikan hajat untuk kita, yang mau membuat acara pengajian untuk kita? Belum tentu, Bapak Ibu. Anak-anak yang kita banggakan tidak semuanya akan mendoakan kita. Apa yang akan senantiasa kita bawa? Shadaqatun jariyah. Hanya sedekah yang kita laksanakan di muka bumi, hanya amalan-amalan soleh yang kita laksanakan di muka bumi, itulah yang akan menolong kita. Dan kata Nabi Muhammad SAW, yang terakhir apa yang paling berat? Menjenguk karib kerabat yang sedang sakit. Selain sedekah jariyah, ada satu yang tersembunyi yang senantiasa setiap hari kita lupakan. Contoh, kita punya tetangga setiap hari ke masjid bersama kita. Sehari 2 hari tak ada kelihatan lagi. Ternyata sakit, kena stroke. Apa kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah? Menjenguk tetangga-tetangga tadi. Walaupun hanya berkunjung, inilah yang akan memberikan sedekah kepada orang yang sakit, pahalanya untuk kita. Karena Bapak Ibu, saya yakin yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW menjenguk orang sakit ini setiap hari mungkin tak bisa kita laksanakan. Saya bertanya ke kita, bapak-bapak, apakah setiap hari bapak bisa mengunjungi orang yang sakit? Tidak. Ibu-ibu bisa mengunjungi ibu? Salah satu pahala yang paling besar sunnah Rasulullah SAW besar, ini adalah mengunjungi orang sakit setiap hari. Karena Bu, Bapak, nanti Bapak bisa lihat di konten saya,
Kebetulan saya ada YouTube juga nih Pak. Seperti Bapak ini kan nonton ada TikTok, IG, FB, Ikram Humaidi Channel. Saya keliling-keliling ngonten di Rumbai, Pekanbaru dan sekitar. Itu ada Bu Bapak, anaknya 2 orang, masih kecil, ibunya stroke. Bapak ibu stroke itu kan tidak bisa bergerak setengah, dan kemudian tempurung kepalanya ini pecah. Jadi kalau ini, mohon maaf, kalau dia bernapas ini di sini ini ngembang, kembang kempis, karena dengan denyut nadi jantung. Apakah di situ ada yang membantu? Saya tanya. Kadang ada, kadang tidak. Pak, saya lihat anaknya lagi mulung. Saya tanya, kamu punya ibu nggak? Punya. Sekolah nggak? Sekolah. Dari pagi sampai siang dia sekolah. Dari siang sampai malam dia mulung. Buat apa kamu mulung deh? Diajaklah saya ke rumah dia. Rumah beliau itu tidak jauh dari kampus Pasca Sarjana UIN, tempat saya ngajar. Masuk ke gang-gang dalam, tapi tak bisa masuk motor Pak, jalan kaki aja. Masuk ke dalam, saya tanya, itu baunya Allahu Akbar, luar biasa. Karena harus membeli pempes lagi. Karena tidak kuat itu kan, belum bajunya lagi, ininya lagi. Anaknya kedua-duanya sekolah Pak, dapat bantuan dari presiden, kartu pintar. Jadi untuk sekolah alhamdulillah ini sudah selesai. Tetapi untuk pribadi anak-anak dan ibunya, inilah yang sangat mengiris hati. Kalau kita bawa ke diri kita pribadi, kita ada 2 beradik. Ayah sudah meninggal, emak kita kebetulan lagi stroke. Kita sekolah dua-duanya. Siapa yang akan mengulurkan tangan buat mereka? Siapa yang akan membantu mereka? Saya di situ teriris Pak. Dan akhirnya saya coba di YouTube saya mengumpulkan dana. Alhamdulillah terkumpullah dana lebih kurang 8 juta waktu itu. Saya berikan kepada ibunya, belikan pempes, ini hal segala macam. Itulah yang diangsur-angsur oleh seibu. Ada yang ngasih dari Jawa, dari Pekanbaru, Padang, apa hal segala macam. Tapi tugas kita sebagai umat manusia, bapak ibu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengiris hati. Ternyata di kota-kota Pekanbaru ini yang terkenal kota metropolitan, masih banyak tetangga-tetangga kita yang harus kita jenguk, yang harus kita perhatikan. Kenapa seperti itu? Karena masih banyak yang kurang mampu Pak. Jadi ketika saya tanya sama si adik tadi, di samping daripada itu kakaknya kuliah. Apa pekerjaan yang dilaksanakan kakak dia? Jual bunga. Jual bunga-bunga wisuda itu. Kalau bapak nanti, bapak ibu setelah majelis ini mau melihat keadaan orang itu, ibu itu, nanti kalau ibu masuk ke situ pasti meneteskan air mata. Karena tak sanggup melihat. Kurus, kering, tengkorak kepalanya nampak. Anaknya masih yang satu SD, yang satu kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulung. Dan satu lagi jual bunga. Jadi selesai dari kampus, buru-buru pulang jual bunga. Buat kebutuhan hidup sehari-hari. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari berkunjung ke rumah orang sakit, berkunjung ke rumah orang sakit, berkunjung ke rumah orang sakit. Disitulah Rasulullah bersedekah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW,
Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'd. Muslim satu dengan muslim yang lain sesungguhnya diibaratkan sebuah bangunan. Yang satu dengan yang lain saling mengokohkan. Maka ketika kita mempunyai harta yang banyak, kaya raya, bantulah tetangga kita yang kurang mampu. Ketika kita mempunyai jabatan, bantulah sanak pemilih, masukkan kerja. Jangan sampai ketika kita sudah kaya, kita lupa dengan daratan, lupa dengan kita yang pernah miskin, lupa dengan kita yang kurang mampu. Ketika kita sudah mempunyai jabatan tinggi, lupa, songong, mengadah ke atas. Wala tata'awwaq fiddin, dan janganlah kalian angkuh di muka bumi ini. Jangan berkeluh kesah. Ketika kita sudah mencapai derajat yang tinggi, Pak, banyak ujian ini, banyak rintangan, maka disitulah dituntut ujian ini. Disitulah manfaatnya kerendahan hati melalui sedekah tadi. Makanya setelah ini Bapak Ibu kembali ke rumah besok pagi, tanyalah kampung kita Rumbai ini, di sekitaran Masjid Muttaqin ini, siapa kira-kira yang sakit. Karena Bapak Ibu, merawat orang sakit itu sangat susah bagi sebahagian orang. Tapi ketika Allah berikan kelapangan hati untuk kita, maka merawat orang sakit itu mudah. Maka pulang dari sini besok pagi amalkan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain bersedekah setiap pagi, setiap hari, setiap sholat, maka jenguklah saudara-saudara muslim kita yang sedang sakit. Kita tak perlu berjuang sampai ke Palestina sana, Pak. Saudara-saudara kita cukup dengan harta. Apa yang paling penting di situ? Kita jenguk tetangga kita. Banyak yang sangat membutuhkan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa umatmu dan saudaramu yang patut dibantu terlebih dahulu, maka kata Nabi, ingatlah usratuka, karib kerabat nomor sekian. Siapa yang harus dibantu pertama kali? Adik beradik. Ini akhul lil muslim itu di situ intinya. Karena kita Bapak Ibu, kita ada 5 saudara, belum tentu semuanya itu kaya dan belum tentu semuanya itu miskin. Ada kehidupan kita adik beradik ini yang sudah meningkat, tapi sama abang kita lupa kita. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, siapa orang yang patut kamu bantu terlebih dahulu ketika kamu sudah kaya? Siapa? Saudaramu, saudara kandungmu. Tengoklah di situ, entah anak keponakan kita. Disitulah inti yang pertama, menggugah hati kita. Dan itu tidak banyak dilakukan oleh orang. Kebanyakan orang membantu orang lain, sementara abang dia untuk makan sehari-hari susah, adik dia untuk makan sehari-hari susah. Siapa yang harus dibantu? Kembali kepada keluarga. Usrotukan, sedekah, menjenguk orang sakit, kemudian keutamaan bersedekah kepada keluarga ataupun kakak beradik terlebih dahulu. Saling mengunjungi termasuk sedekah. Senyum termasuk sedekah. Bapak Ibu kalau senyum kepada saya itu kan sedekah. Tapi keluar dari masjid ini, Bapak senyum-senyum di jalan bukan sedekah. Nanti masuk ambulan, masuk RSJ, rumah sakit jiwa Tampan. Senyum itu ada tempatnya. Kalau Bapak senyum-senyum setelah ini nanti di jalan ditangkap, Pak. Jadi senyum itu walaupun sedekah ada tempatnya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua sedekah ke masjid termasuk jariah, ketiga kepada jiran tetangga. Jenguklah besok pagi Bapak Ibu yang punya tetangga yang mungkin tidak pernah keluar rumah, ajak ke masjid.
Yang selanjutnya ilmun yuntafa'u bi. Ilmun yuntafa'u bi di dalam pendidikan al-madrasatul ula itu ibu, al-ummu madrasatul ula. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berasumsi hanya terfokus dalam satu bidang. Ilmu yuntafa'u bi itu hanya guru-guru yang memiliki, hanya ustaz-ustaz di pondok, hanya dosen-dosen, tidak. Ketika ibu mengajarkan anak gadisnya memotong bawang, memasak gulai, menggoreng cabai, diterapkan oleh anak ibu, dianggap sebagai ibadah, ini adalah salah satu bentuk ilmu yuntafa'u bi. Ketika Bapak Ibu mendodos sawit, ya kan, tidak bisa diajarkan kepada orang lain bisa dan diajarkan kepada orang lain. Ini adalah salah satu bentuk ilmu yuntafa'u bi. Jadi luar biasa, cakupan yang besar itu luar biasa. Jangan hanya dianggap pendidikan itu ustadz, guru, dosen, tetapi setiap hari kita niatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu kita pasangkan niatnya. Kalau seandainya tidak terlaksana, maka tetap mendapat satu kebaikan. Kalau kebaikan yang kita laksanakan, tapi kita berniat besok, Bapak ini kan orang kaya, karena jarang bersedekah, besok saya lempar rumahnya, dicatat sebagai satu kejahatan. Walaupun kita hanya berniat. Makanya ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain salah, maka tetap mendapatkan satu pahala. Benar yang kita sampaikan, mendapatkan 2 pahala dan berlipat-lipat pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tim ini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, kemudian yang kedua ada Ustadz Sabrial, boleh berdiri Ustadz Sabrial. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Muhammad Rizki Ilahi. Kami sehari-hari berdakwah keliling-keliling ini sama 2 orang ini. Kebetulan saya Senin sampai Jumat itu ngajar, jadi tidak bisa jauh-jauh. Jumat malam, insya Allah Jumat, Sabtu, Ahad kami biasanya berdakwah keliling-keliling ke Rumbai, ke Rohul, Rohil, karena di situ hari libur. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa kita semuanya lebih dekat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tujuan kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, penyempurnaan akhlak. Ya, banyak orang-orang hidup sekarang Bapak Ibu yang tidak berakhlak. Contoh apa? Dulu ketika Bapak Ibu masih muda-muda, itu lewat depan guru pasti yang namanya segan. Kalau sekarang kebanyakan anak-anak murid, bro, di mana bro? Itu terjadi. Kenapa seperti itu? Makarimul akhlaknya sudah tidak ada lagi. Disinilah letak pendidikan tadi, ilmun yuntafa'u bi. Dan yang terakhir, kembali lagi kepada shadaqatun jariyah. Ketika masuk ke dalam kubur, semuanya akan pergi, semuanya akan hilang, hanya amal ibadah yang akan menemani. Kalau biasanya di masjid ini mutakin sholat subuh itu 1 rakaat, 2 rakaat biasanya Pak. 2 rakaat, masih bersama saya ya. 2 rakaat sama di kami, 2 rakaat juga. Tapi sholat subuh di tempat kami biasanya tuh Pak, itu ramainya luar biasa. Kadang 3 saf, 4 saf, 5 saf. Tadi saya sempat ngobrol sama pengurus masjid, di sini ramai sholat subuhnya. Betul Pak ya? Betul ya? Betul. Saking ramainya keluar-keluar penuh. Yang tinggal di dalam Pak Imam sama muazin lagi katanya. Tapi apa yang kita ambil di situ?
Hikmah di balik apa yang kita laksanakan suatu ibadah adalah ketekunan hati. Kembali kepada hati. Kata Nabi Muhammad, ada satu organ tubuh, kalau baik satu itu baik seluruhnya, kalau jelek satu itu jelek seluruhnya. Apa itu? Qalbun. Jangan salah Pak, kalau Bapak bilang kalbun itu berbeda artinya. Kalau di dalam tafsirnya, di dalam bahasa Arabnya, kebetulan saya S1, S2 bahasa Arab, itu kalbun itu kan Bapak tahu yang menggonggong itu kan? Itu kalbun. Kalau qalbun itu hati. Muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tawudkan hati kami ya Allah dengan agamamu. Maka hati-hati. Kalau seandainya hati ini bersih, sedekah lancar, umur panjang, silaturahmi berjalan, maka nanti ketika masuk di alam kubur, inilah yang akan menjadi penolong dan syafaat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mungkin tidak akan memperpanjang-panjang. Karena tadi saya dari kampus langsung ke sini dan insya Allah balik lagi ke Kampar, karena kawan-kawan ini dari Kampar. Saya antar lagi Kampar, baru nanti saya balik lagi Pekanbaru. Saya kebetulan tinggal depan UIN, Jalan Manunggal. Jadi besok pagi ada ngisi kajian juga, dan insya Allah Sabtu besok ada juga ya, malam. Dan mudah-mudahan saya juga minta doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sebelum kita tutup majelis ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, keinginan iradah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada malam yang mulia ini ya Allah, kami bermunajat dan berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, berkumpul di rumah-Mu ya Rahman, berkumpul di rumah-Mu ya Rahim. Kami mengharapkan hajat kami terkabulkan oleh-Mu ya Allah. Kami mengharapkan keinginan kami terkabulkan oleh-Mu ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ketika semasa hidup kami di dunia ini ya Allah, kami sangat banyak melakukan dosa-dosa ya Allah, baik itu dosa kecil apapun dosa besar ya Allah. Kami memohon ampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah, sehingga itu yang akan menjerumuskan kami ke dalam siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, seandainya orang tua kami sudah tiada, maka kami kirimkan doa untuk mereka. Engkau lapangkan kuburannya ya Allah, Engkau sinari dengan nur-Mu ya Allah, Engkau hiasi dengan taman-taman surga-Mu ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Seandainya Engkau berikan kesempatan untuk kedua orang tua kami hidup ya Allah, ingin kami berbakti kepadanya ya Allah, ingin kami mengajak mereka ke hadapan-Mu ya Allah, ingin kami membawa ke dalam yang lurus ya Allah, ya Allah ya Rahman. Kalau seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, maka perkenankan kami untuk taat kepadanya ya Allah, memenuhi ridha Engkau ya Allah, memenuhi ridha Engkau ya Rahman, memenuhi ridha Engkau ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, dosa kepada kedua orang tua kami sangatlah besar ya Allah. Engkau ampunilah ya Allah, Engkau ampunilah ya Rahman, Engkau ampunilah ya Rahim, Engkau ampunilah ya Mujib. Ya Allah ya Rahman, dosa kami kepada tetangga kami ya Allah, kepada kakak beradik kami ya Allah, kepada kaum muslim dan muslimah yang lain ya Allah, maka terlalu banyak dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Engkau ampuni kami ya Rahman, Engkau ampuni kami ya Rahim.
Ya Allah, Ya Mujib. Pada malam yang berbahagia ini kami bermunajat senantiasa hanya mengharapkan ridho Engkau ya Allah, hanya mengharapkan maghfirah-Mu ya Rahman, hanya mengharapkan rizki-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman, istajib du'ana ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rahman. Istajib hajatana ya Mujib, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, istajib kullama aradna ilaika ya Mujib. Ya Allah ya Rahman, Engkau kabulkanlah segala keinginan kami kepadamu ya Allah, untuk anak-anak kami ya Allah, untuk orang tua kami ya Rahman, untuk suami kami ya Allah, untuk istri kami ya Rahman, untuk kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kami dan kedatangan kami di tengah Bapak Ibu ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan kami mohon izin dan mohon pamit Bapak Ibu. Ini biasanya kami menjalankan kota infak biasanya untuk tim-tim kami yang mencari jadwal. Kalau seandainya Bapak Ibu ada kelapangan rezeki silakan. Karena di situ ada dua biasanya kebiasaan orang. Yang pertama, ketika kota infak ini lewat, kalau ibu tak bawa uang nanti pinjam ke tetangga dulu. Kalau seandainya nanti tetangga tak bawa uang juga, ibu pura-pura masukin duit ke dalam, tapi jangan masukin ke dalam kantong ya. Jadi saya pandu dengan berselawat, mudah-mudahan kita bisa membantu tim kami, karena beliau ini mencari jadwal kami keliling-keliling, kemudian keliling ke sana ke sini, dan inilah yang akan membantu mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Karena jauh nih Bapak Ibu, kadang ke Kuansing, ke Rohil, Bagan Siapi-api, keliling-keliling. Cuman saya bisa di Sabtu Ahad. Kalau selain itu ngajar, ada kewajiban. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami mohon izin kembali ke kediaman kami. Kalau kembali ke kediaman ibu bapak nanti ditangkap pula kami kan. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.